Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Fitriana Nurlaili. Saya dari nomor absen 1 akan membacakan berita bertema arus mudik. Berikut beberapa alasan yang menyebabkan kemacetan saat arus mudik. Faktor penyebab: 1. Jumlah kendaraan yang meningkat. Banyaknya kendaraan yang melakukan perjalanan mudik menyebabkan volume lalu lintas meningkat sehingga kemacetan tidak dapat dihindari. Ini adalah salah satu contoh video kemacetan saat arus mudik sedang berlangsung. Kondisi jalan yang sangat ramai mengakibatkan kemacetan yang parah dan menyebabkan waktu yang kita tempuh jauh lebih lama. Dua, kurangnya pengaturan lalu lintas. Kurangnya pengaturan lalu lintas yang efektif seperti pengaturan waktu, keberangkatan, pengaturan jalur, dan pengaturan kecepatan menyebabkan kemacetan. 3. Cuaca buruk. Cuaca buruk seperti hujan atau kabut dapat menyebabkan kemacetan karena mengurangi visibilitas dan meningkatkan resiko kecelakaan. Faktor lainnya adalah kondisi jalan yang rusak. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kemacetan karena mengurangi kecepatan kendaraan. Jalan Dharma Bakti Ini adalah kondisi jalan yang rusak di Pekanbaru. Karena kondisi jalan tersebut banyak yang rusak. Sempat diperbaiki. Kondisi jalan yang rusak dapat mengurangi kecepatan kendaraan dan menyebabkan waktu tempuh yang lebih lama. Dampaknya adalah 1. Kemacetan. Kemacetan dapat menyebabkan waktu tempuh yang lebih lama sehingga mengganggu rencana atau kelancaran perjalanan. 2. Kecelakaan. Kemacetan dan kelelahan dapat meningkatkan risiko kecelakaan sehingga mengancam keselamatan pengemudi dan penumpang. Ini adalah salah satu contoh video kecelakaan. 9200 di Tol Cipali Cimpaka, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi ini. Kecelakaan sering terjadi saat perjalanan mudik sedang berlangsung. Jalan tol karena pecah ban. Kecelakaan bisa mengancam nyawa pengemudi dan penumpangnya, sehingga menabrak mobil lain yang juga sedang berhenti di bahu jalan. Akibatnya 1 orang tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan. Kasusnya kini ditangani kepolisian. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azalia Carinina Widodo ingin melaporkan berita tentang arus mudik. Berikut beberapa daerah di Indonesia yang sering mengalami kemacetan parah saat mudik lebaran. Jawa. 1. Brebes, Jawa Tengah. Jalur Pantura yang melintasi Brebes sering mengalami kemacetan parah. 2. Cirebon, Jawa Barat. Kota Cirebon menjadi salah satu titik kemacetan terparah saat mudik lebaran. 3. Tegal, Jawa Tengah. Jalur Pantura yang melintasi Tegal juga sering mengalami kemacetan. 4. Pekalongan, Jawa Tengah. Kota Pekalongan menjadi salah satu daerah yang sering mengalami kemacetan saat mudik lebaran. Sumatera. 1. Lampung. Jalur lintas Sumatera yang melintasi Provinsi Lampung sering mengalami kemacetan parah. 2. Palembang, Sumatera Selatan. Kota Palembang menjadi salah satu titik kemacetan terparah saat mudik lebaran. Jawa Timur. 1. Surabaya. Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang sering mengalami kemacetan saat mudik lebaran. 2. Gresik. Jalur lintas Jawa Timur yang melintasi Kabupaten Gresik sering mengalami kemacetan. Bali dan Nusa Tenggara. 1. Bali. Jalur lintas Bali yang melintasi kota-kota besar seperti Denpasar dan Bandung sering mengalami kemacetan. 2. Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram menjadi salah satu titik kemacetan terparah saat mudik lebaran. Sulawesi. 1. Makassar, Sulawesi Selatan.
Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang sering mengalami kemacetan saat mudik Lebaran. 2. Palu, Sulawesi Tengah. Jalur lintas Sulawesi yang melintasi kota Palu sering mengalami kemacetan. Kalimantan. 1. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin menjadi salah satu titik kemacetan terparah saat mudik Lebaran. 2. Pontianak, Kalimantan Barat. Jalur lintas Kalimantan yang melintasi kota Pontianak sering mengalami kemacetan. Papua. 1. Jayapura, Papua. Kota Jayapura menjadi salah satu daerah yang sering mengalami kemacetan saat mudik Lebaran. Perlu diingat bahwa kemacetan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, terutama saat musim mudik Lebaran. Pastikan Anda untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan dan memantau kondisi lalu lintas secara terus-menerus. Cukup sekian berita yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zifara Marsya Kinanda. Saya dari kelas 7C, absen 32. Topik saya hari ini adalah arus mudik yang menyebabkan kemacetan. Faktor penyebabnya meliputi jumlah kendaraan yang meningkat, kurangnya peraturan lalu lintas profesional, cuaca yang buruk yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kecelakaan, dan kurangnya kesadaran kedisiplinan para pengemudi. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pengaturan lalu lintas, kesadaran dan kedisiplinan para pengemudi, perencanaan perjalanan yang baik seperti waktu keberangkatan yang tepat, dan memilih jalur yang tidak terlalu padat. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Raditya Ahmad Saputra dari kelas 7C, absen 12. Saya akan membahas arus mudik Lebaran. Arus mudik Lebaran adalah pergerakan besar-besaran masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan dari kota-kota besar ke daerah pedesaan atau kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan kerabat. Arus mudik Lebaran biasanya terjadi beberapa hari sebelum Idul Fitri dan berlangsung hingga beberapa hari setelah Idul Fitri. Pergerakan ini melibatkan jutaan orang dan menyebabkan kemacetan di jalan-jalan, terutama di jalur-jalur utama yang menghubungkan kota-kota besar dengan daerah-daerah pedesaan. Arus mudik Lebaran memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Beberapa dampak positif dari arus mudik Lebaran adalah: 1. Meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah-daerah pedesaan. 2. Meningkatkan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat. 3. Melestarikan tradisi dan budaya Indonesia. Namun, arus mudik Lebaran juga memiliki beberapa dampak negatif seperti: 1. Kemacetan di jalan-jalan yang dapat menyebabkan kelelahan dan stres. 2. Peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas. 3. Peningkatan biaya perjalanan yang dapat membebani masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi dampak negatif dari arus mudik Lebaran, seperti: 1. Meningkatkan kapasitas jalan-jalan dan infrastruktur transportasi. 2. Mengatur lalu lintas dan mengatur jam operasional kendaraan. 3. Menyediakan fasilitas dan layanan untuk memudahkan perjalanan masyarakat.
Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai membacakan berita hari ini, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafi Ayu Kurnia Saputri dari kelas 7C, akan membacakan berita arus mudik Lebaran yang membuat jalan macet. Hari-hari yang rawan kemacetan biasanya terjadi saat arus mudik, terutama pada hari-hari sebelum dan sesudah Lebaran. Berikut beberapa hari yang rawan kemacetan. Hari ke-7 sampai hari ke-3 sebelum Lebaran. Hari-hari ini biasanya menjadi puncak arus mudik sehingga kemacetan dapat terjadi di beberapa titik rawan. Hari ke-1 sebelum Lebaran. Hari ini biasanya menjadi hari terakhir sebelum Lebaran, sehingga banyak orang yang melakukan perjalanan mudik, menyebabkan kemacetan. Ya, Lebaran hari ini biasanya menjadi hari yang paling rawan kemacetan karena banyak orang yang melakukan perjalanan mudik dan berlibur. Hari 1 sampai hari 3 setelah Lebaran. Hari-hari ini biasanya menjadi puncak arus balik sehingga kemacetan dapat terjadi di beberapa titik rawan. Beberapa titik rawan kemacetan yang perlu diwaspadai antara lain. Tol Cikampek. Tol ini biasanya menjadi titik rawan kemacetan saat arus mudik. Jalan Raya Cikampek, Bandung. Jalan ini biasanya menjadi titik rawan kemacetan saat arus mudik. Pastikan Anda untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan mudik, seperti memeriksa kondisi kendaraan, mempersiapkan dokumen yang diperlukan, dan memantau kondisi lalu lintas. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Cantika dari absen 15 akan membawakan berita tentang cara penanggulangan kemacetan pada saat arus mudik. Saksikan video selanjutnya. Berikut beberapa strategi penanggulangan untuk mengurangi kemacetan saat arus mudik. Strategi penanggulangan. 1. Pengaturan waktu keberangkatan. Mengatur waktu keberangkatan untuk menghindari jam-jam sibuk dan mengurangi volume lalu lintas. 2. Pengaturan jalur. Mengatur jalur perjalanan untuk menghindari jalan-jalan yang rawan macet dan mengurangi volume lalu lintas. 3. Penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi seperti aplikasi navigasi, sistem pengaturan lalu lintas, dan kamera pengawas untuk memantau kondisi lalu lintas dan mengatur perjalanan. 4. Pengaturan kapasitas jalan. Mengatur kapasitas jalan untuk menghindari kelebihan beban dan mengurangi volume lalu lintas. 5. Penggunaan alternatif transportasi. Menggunakan alternatif transportasi seperti kereta api, bus, atau kapal untuk mengurangi volume lalu lintas di jalan. 6. Pengaturan parkir. Mengatur parkir untuk menghindari parkir liar dan mengurangi volume lalu lintas. 7. Penggunaan petugas lalu lintas. Menggunakan petugas lalu lintas untuk mengatur perjalanan dan mengurangi volume lalu lintas. 8. Pengaturan waktu istirahat. Mengatur waktu istirahat untuk menghindari kelelahan dan mengurangi risiko kecelakaan. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan. 1. Perencanaan perjalanan. Merencanakan perjalanan dengan baik, termasuk memilih waktu keberangkatan yang tepat dan memilih jalur yang tidak terlalu padat. 2. Pengecekan kendaraan. Mengecek kendaraan sebelum melakukan perjalanan untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi yang baik. 3. Penggunaan aplikasi navigasi. Menggunakan aplikasi navigasi untuk memantau kondisi lalu lintas dan mengatur perjalanan. 4. Penggunaan informasi lalu lintas. Menggunakan informasi lalu lintas untuk memantau kondisi lalu lintas dan mengatur perjalanan. 5. Penggunaan sarana transportasi umum. Menggunakan sarana transportasi umum seperti kereta api, bus, atau kapal untuk mengurangi volume lalu lintas di jalan.
Manfaat dari penanggulangan kemacetan. 1. Mengurangi kemacetan dan menghindari kelelahan. 2. Mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan. 3. Menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi perjalanan. 4. Mengurangi stres dan meningkatkan kenyamanan perjalanan. Berikut contoh video kemacetan pada saat arus mudik Lebaran yang dapat menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Sekian berita dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.